Pada episode sebelumnya, Bu, di mana kamu simpan surat tanah bengkok? seorang kepala desa kelakuan sesukanya menjual tanah milik desa, bahkan menganiaya keluarga, menindas istri dan anak lelakinya, sampai akhirnya ia kena batunya. Kurang aja. Mau? Nih, satu lagi mau? Hah? Ayo bangun. Jagoan kamu di rumah ini? Iya, jagoan. Bangun. Mau apa Bapak pulang? Pergi! Ketika ia pulang sebebas dari penjara, rumahnya bagai neraka. Sebab putra sulungnya bangkit berontak melawan dirinya, bahkan berani mengancam nyawanya. Hari-harinya jeri, khawatir di tangan anaknya yang kini dewasa ia mati. Tak ada lagi damai, sampai-sampai akhirnya Krisnanda Mega Pratama sang anak ia bantai. Ketika kasus kematian Mega lekas diungkap polisi, justru malah bertambahlah komplikasi. Ketika di kamar korban, sesosok jenazah wanita ditemukan, sehingga dugaan tersemai bahwa yang terjadi ialah kasus pembunuhan berantai. Simak lanjutan ceritanya saat lagi. Inilah Rajapati. Setelah Eko Budianto ditetapkan sebagai tersangka pembunuh putra kandungnya, tim penyidik lekas merekonstruksi kembali peristiwa. Alih-alih tuntasnya tahap penyidikan, malah sesosok mayat wanita ditemukan yang diduga kuat juga korban pembunuhan. Yang mengejutkan, lokasi temuan mayat ada di kamar Mega Pratama, si korban pembunuhan oleh bapaknya. Polisi malah tanpa sengaja menyikap lagi tabir satu kejahatan lainnya. Karena Mega sudah meninggal, sudah mati teman sebagai mayatnya di sungai, kita geledah kembali kamarnya si Mega. Di situ kita curiga ada semacam galian atau bekas cor-coran, terlihat masih basah, masih rapi, masih basah, dan dia ditumpuhi barang-barang yang seakan-akan tumpukannya itu tergesa-gesa. Kita cek, kita bongkar, kita temukan mayat Suprihatin pada tanggal 12 Februari. Rentang waktunya hampir 2 minggu. Tanggal 5, tanggal 28, tanggal 5, tanggal 12 Februari. Hampir 2 pekan tersembunyi sempurna hingga tanggal 12 Februari 2013. Tiba-tiba jenazah wanita yang teridentifikasi bernama Suprihatin ditemukan akhirnya. Gadis tomboy 22 tahun usianya merupakan sarjana sastra Inggris alumni Universitas Muhammadiyah. Sehingga satu misteri bisa terjawab pula, yakni teka-teki keberadaan sepeda motor milik Suprihatin lengkap dengan kunci serta STNK-nya, bahkan ponselnya pula ditemukan di kamar Mega Pratama. Apakah tersangka Eko Budianto berada di balik kedua peristiwa atau malah sebaliknya? Ada konspirasi jahat melibatkan satu keluarga. Mengetahui tewasnya Suprihatin ini? Tidak tahu. Informasi yang tersebar bahwa ada teriakan-teriakan begitu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Karena saya jarang di rumah. Oke. Anda kenal dengan sosok Suprihatin, Pak Eko? Ya cuma sebatas perempuan. Karena ya juga belum kenalan sama dia. Karena dia waktu tanggal 28 datang ke rumah saya sekitar jam 9. 9 pagi. Terus saya keluar, saya mencari kopi di warung. Ya cuma itu. Dalam mencari alat bukti, petunjuk serta fakta pembunuhan Suprihatin, Satreskrim Polres Ponorogo memeriksa Eko berulang kali, tak luput pula sang istri. Dalam setiap kesempatan,
Eko Budianto terus memberi bantahan sehingga menguji kejelian penyidik atas temuan serta keterangan saksi-saksi yang dikumpulkan. Sebagai Bapak mengaku, Bapak kan yang melakukan pembunuhan ini? Bukan, Pak. Saya tidak membunuh dia, Pak. Lagian buat apa saya membunuh dia? Saya nggak ada urusan dengan dia, Pak. Cuma yang saya tahu, dia itu teman baik anak saya Mega, Pak. Terus terang, saya aja belum kenal dengan dia, Pak. Benar, Pak. Bukan saya yang bunuh, Pak. Bukan. Bapak nggak usah bohong. Sekarang jelaskan sama saya. Bapak lihat ini. Dengan ini kan Bapak membunuhnya. Dan berapa kali Bapak tikam dia? Kapan? Pak, biar Bapak menanya saya sampai 1000 kali pun, jawaban saya tetap sama, Pak. Sumpah, bukan saya yang membunuh, Pak. Manakala tensi penyidik memuncak, kegelisahan Lili, istri Eko pun tampak. Polisi melihat celah masuk bila mana Lili bisa dipujuk agar memberi petunjuk. Anak saya si Mega anak durhaka itu, Pak. Ibu, bagaimana, Bu? Apa jawaban Bapak ini sudah jujur atau belum? Saya tidak tahu, Pak. Bukan saya juga, Pak. Jangan bohong, Bu. Saya tahu Ibu berbohong. Bisa jelaskan sama saya? Bagaimana Ibu bisa tidak tahu kalau Suprihatin itu dibunuh dan dikubur di kamar Mega? Ibu selalu ada di rumah, kan? Pastinya ada sesuatu yang Ibu sembunyikan. Baik kalau gitu. Kita coba pakai cara lain. Eko, bangun. Ayo. Bagaimana sekarang? Sekarang kita tinggal berdua. Bisa Ibu ceritakan pada saya? Masalahnya, Pak, saya takut di penjara, Pak. Loh, kenapa Ibu harus takut kalau Ibu tidak bersalah? Tolong ceritakan pada saya. Gimana ya? Dari mana saya harus mulainya? Apapun yang Ibu ingat, tolong ceritakan pada saya. Saya akan siap mendengarkan. Waktu itu, pada tanggal 27 Januari, saya melihat Mega membawa seorang gadis pulang ke rumah. Saya tidak mengenal gadis itu. Bahkan Mega sendiri tidak mengenalkannya kepada saya. Mereka berdua langsung masuk ke kamar begitu saja. Ayo masuk. Udah nggak apa-apa. Kita langsung ke kamar Bu aja ya. Mega Pratama kembali membawa anak gadis ke kamarnya. Lili tak bisa berbuat apa-apa. Daripada memancing ngamuk Mega, ia memilih bungkam saja. Apalagi suaminya Eko Budianto jarang ada di rumah.
Mukamu kek, urusan aku lah. Suara Mas Mega tuh, Bu. Ada apa ya, Bu? Kenapa mereka bertengkar? Jangan ikut campur. Kamu diam saja. Jangan menambah perkara. Iya, Bu. Berhenti, Mega, berhenti. Gimana ini, Bu? Telepon Pak RT atau panggil polisi, Bu? Kamu di sini saja ya. Jangan ikut. Ibu mau periksa dulu. Mega! Mega! Buka pintunya! Mega! Lili tambah panik saja sebab tak ada respon dari Mega. Lili mengkhawatirkan nasib sang wanita yang mungkin terancam nyawanya. Jangan kamu sakit tinggal di situ, Mega! Buka! Mega! 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 Walau sudah berupaya segala cara, Mega diam bergeming di dalam kamarnya. Lili tak berdaya. Bila mendobrak pintu pun ia tidak berani pula. Ibarat menangkap angin dengan tangannya. Upaya Lili sia-sia. Sungguh tragislah peristiwa. Gesera-sera, apa yang akan terjadi, terjadilah. Malang nasib Supriyatin di dalam tak ada pembela. Situasi dikendalikan penuh oleh Mega Pratama. Terkait masalah kenapa kita tetapkan si Mega sebagai pelaku pembunuhan Supriyatin, pada saat tanggal 28 Februari itu terakhir komunikasi antara si Mega dengan Supriyatin di rumah dari Eko atau Bu Eko. Itu mengetahui saksi Eko dan saksi Bu Lili bahwa Supriyatin ada di kamar Mega tanggal 28 Februari. Ada cekcok, ada ulangi tanggal 28 Januari. Ada cekcok, ada pertengkaran. Kemudian jam 2 pagi itu dari saksi Bu Lili, ibu dari si Eko, melihat atau mendengarkan suara teriakan dan suara seperti orang mandi. Nah, setelah itu kemudian tanggal sebelum kita mundur ke belakang, tanggal 1, tanggal 2 Januari itu saksi Takim itu mengatakan bahwa si Mega meminjam linggis alat untuk menggali untuk kembali ke kamar Mega. Jadi kalau misalkan kondisi Mega walaupun sudah jadi mayat, kita bisa menetapkan dia sebagai pembunuh dari Supriyatin, beberapa alibi dan beberapa keterangan saksi. Polisi kembali menelusuri tempat kejadian perkara, sekaligus mengumpulkan keterangan saksi-saksi lainnya. Selain Mustaqim, si tetangga, dan Lili, ibu kandung Mega, polisi mendapatkan pengakuan mengejutkan dari Tegar, adik kandung Mega. Jam 4 sore, saya melihat kakak saya membawa ember yang ada lumpur, ada cedoknya menuju kamar. Satu persatu petunjuk bermunculan. Ia mengarahkan polisi pada Mega Pratama sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Mulai dari keluarga, teman Mega, lantas bagaimana dari keluarga korban? Nasib keluarga besar Suprihatin sama merananya. Kedua orang tuanya, Sunarto dan Murtini, tampak nelangsa menanti-nantikan Suprihatin pulang segera. Tak ada kabar diterima, si anak gadis nyata-nyata dikhawatirkan keselamatannya. Apa sudah ada kabar dari dia? Dia ada di mana sekarang? Orang tua Supriyatin tinggal di Dusun Banaran, Desa Tegol Ombo, berjarak sekitar 36 km dari rumah Eko Budianto di Desa Karanggebang, Cetis, Ponorogo. Jadi bagaimana? Dia ada di mana?
Apa sudah ada kabar dari saudara-saudara kita? Apa? Tidak. Apa kalian sudah kasih tahu sama saudara-saudara kita yang ada di luar kota, yang di Sumatera? Ayo, jangan menyerah. Ayo cepat cari. Gimana? Sabar, Gimana kita, Pak? Sudah, Pak. Kita ini sudah hubungi semua kontaknya, Pak. Bahkan semua paranormal di Ponorogo, Madiun, Magetan, sampai Pacitan pun, Pak. Mereka semuanya menyerah, Pak. Tidak ada kata satu pun, Pak. Sudah. Jangan emosi begini. Pade, sekarang begini aja. Saya ada ide. Bagaimana kita berbagi tugas? Pade ke kantor Polres Ponorogo, cari informasi yang dengan ciri-ciri dengan Suprihatin. Sementara kita ya, kita sisir wilayah Ponorogo. Iya, Bu. Sabar. Mall, terminal, dan pasar. Ya. Sudah dong, Mas. Kalau begitu, ayo, Mas. Kita berangkat sekarang, Mas. Gak usah buang-buang waktu lagi, Mas. Semoga adikku ini dia selamat, Mas. Ayo, Mas. Ya, Pade, permisi ya. Iya. Ibu. Udah, Bu, sabar, Bu. Anak kita pasti ketemu, Bu. Sabar, Bu, sabar. Iya, sabar, Bu ya. Banyak berdoa, Bu ya. Sabar. Awal perkenalan Suprihatin dengan Mega Pratama bermula dari unit kegiatan mahasiswa Islam pecinta alam atau MAHIPA di Universitas Muhammadiyah kampus mereka. Suprihatin sejatinya adalah alumni juga senior Mega Pratama yang masih aktif dalam organisasi MAHIPA. Pada hari H, menurut keterangan teman di MAHIPA, Suprihatin berkunjung ke rumah Mega untuk memperbaiki laptopnya. Di manakah Suprihatin berada? Kakak juga sepupunya letih mencari kemana-mana. Sampai tibalah mereka di terminal Seloaji dengan sisa tenaga. Lalu tanpa sengaja mereka menemukan sepeda motor Suprihatin akhirnya. Maaf, Mas, mengganggu, Mas. Saya ini kakak dari pemilik motor ini, toh, Mas. Dia belum pulang ke rumah sampai sekarang juga, Mas. Namanya Suprihatin. Anaknya tomboy, tapi berhijab, Mas. Iya, Mas. Apakah dia datang ke sini sendiri ataukah sama teman? Kalau nggak salah seingat saya dia itu sendiri, Pak. Datang pagi-pagi, lalu dia ke arah sana menuju bus Ponorogo Jatisawo. Maaf, Pak. Sesuai peraturan kita di sini, Bapak tidak boleh membawa motor ini keluar sebelum Bapak menunjukkan STNK dan bukti kartu parkir di sini. Iya, Mas. Saya mengerti. Ya. Tapi boleh dong saya minta tolong sama sampean. Boleh, Pak. Kalau ada yang ngambil motor adik sepupu saya, tolong kabarin saya. Boleh. Catat nomor saya. Ya, nomornya 081 297 84 161. Oke, Pak. Oke, Pak. Semoga Mbaknya ketemu dan baik-baik saja. Siap. Saya permisi dulu. Ini sih, Mas. Selamat malam. Satu pekan tanpa perkembangan berita, sepeda motor Suprihatin tampak masih mangkrak di tempat yang sama. Pun si juru parkir yang diajak kerjasama oleh kakak dan sepupu si empunya kendaraan roda 2 sudah sempat melupa pula. Permisi, Mas. Iya, Mas. Mau ngambil sepeda motor yang mana ya? Yang ini, Mas. Ini nomor antialnya. Nah. Oh iya. Lah, kok
Bannya kempes sih mas, dua-duanya lagi. Aduh, saya nggak tahu itu mas. Saya cuma menjaga motor agar tidak hilang dicuri orang. Boleh lihat STNK-nya? STNK-nya. Ini ada mas. Oh iya, saya cek dulu ya. Ya. Atas nama Suprihatin. Iya, emang kenapa mas? Ah, nggak apa-apa mas. Saya cuma ngecek STNK dan plat nomornya aja. Iya. Silakan dibawa mas. Ya. Ayo Din, bantuin dulu dong. Kita cari tambal ban dulu. Ya. Ya mas, cepetan mas, saya tunggu ya. Ya. Si juru parkir lekas menghubungi sepupu Supriyatin yang bernama Chandra. Lantas gerak cepat, Chandra mengajak Heri, kakak Supriyatin, segera merapat. Mas, gimana dia? Jalan kemana dia? Mereka kabur pak, ke arah bengkel tambal ban sebelah timur terminal. Bekas kerja pak, sebelum mereka menjauh. Yakin? Iya pak. Ayo mas, kita kejar mas, sebelum terlambat mas. Makasih mas ya. Aja pak. Deru adrenalin berpacu, dua lelaki pengendara sepeda motor Supriyatin langsung diburu. Her, itu dia Her. Ayo Her, kejar Her. Jangan sampai kita ketinggalan mereka. Cepat. Ayo mas. Wis mas. Wis. Makasih ya mas. Yo. Sudah mas. Setelah menunggu 1 minggu, Chandra dan Heri Setiawan langsung melabrak Mega tanpa ragu. Jangan bergerak dulu mas. Saya mau nanya-nanya dulu sama kamu. Iya, ada apa mas? Kemana Supriyatin? Saya kakaknya Supriyatin. Ini motor kenapa kamu yang bawa? Saya cuma diminta tolong mas. Terus sekarang dia di mana? Iya, di mana dia? Di rumahmu? Oh itu sih saya kurang tahu. Tapi kayaknya dia nyari kerja ke Surabaya. Surabaya? Di mananya? Surabaya itu luas loh. Oh, kok itu sih saya kurang tahu mas. Lalu kapan pulangnya mas? Seingat saya, kalau nggak salah tanggal 6. Dia udah kalau gitu. Kalau kamu ketemu sama dia, segera hubungi saya. Catat nomor saya. Berapa mas? 0857 11 36 36 11. Ya udah mas, kabarin ya kalau dia pulang dari Surabaya. Ya? Iya baik mas. Saya pamit dulu aja mas. Ya. Tak semudah itu percaya, Henry dan Chandra pun diam-diam membuntuti Mega. Selama kurang lebih setengah jam, Mega dan Udin memandu Heri dan Chandra sejauh 16 km perjalanan. Hingga kemudian mereka tiba sampai tujuan. Mega Pratama akhirnya tiba di rumah. Lalu tak lama menyusul tibalah Heri dan Chandra. Sejak bertemu di bengkel tambal ban sebelumnya, Mega Pratama tampil tenang seolah tak terjadi apa-apa. Mana Supriyatin? Apa dia ada di dalam? Maaf mas, Supriyatin sudah tidak ada. Apa? Sudah tidak ada? Maksud sampean apa? Apa maksud sampean? Bentar mas, mas tenang dulu, biar saya jelasin. Tenang. Maksud saya, Supriyatin sudah tidak ada di rumah ini. Makanya sampean jangan sembarang ngomong. Dia tuh yang saya tahu. Her, cukup, sudah. Tenang, jangan emosi. Mas, tolong ya. Kalau dia pulang besok, kabarin saya. Ya? Ya baik mas. Berkat keterangan Heri dan Chandra, polisi semakin yakin bahwa orang terakhir bertemu Supriyatin ialah Mega Pratama. Hah,
maka luputlah Eko Budianto, si tersangka pembunuh Mega Pratama, putra kandungnya sendiri, dari bidikan sebagai calon tersangka oleh polisi. Lantas kedua peristiwa jelaslah dua kasus berbeda dengan dua motif yang berbeda pula. Bukanlah pembunuhan berantai seperti dugaan semula. Motifnya sendiri sampai sekarang karena si pelaku ini ingin menguasai barang-barang milik korban. Karena dari mulai laptop, kemudian handphone, kemudian sudah motor, ini ada upaya-upaya untuk menjual maupun memiliki. Lini masa peristiwa terbagi menjadi 3. Tanggal 28 Januari 2013, hari Suprihatin dihabisi oleh Mega Pratama. Selanjutnya, tanggal 5 Februari, Mega Pratama dibunuh oleh Eko dan Amru Nasruddin, ayah dan teman Mega. Hingga akhirnya, 12 Februari, jenazah Suprihatin ditemukan di kamar tidur Mega. Kedua kasus pembunuhan dinilai kasus yang berbeda, dengan motif pelaku yang berbeda, sehingga ditetapkan 3 tersangka berbeda pula, yakni Eko dan Udin atas kematian Mega, kemudian Mega Pratama atas kematian Suprihatin sebelumnya. Oleh karena Mega Pratama sudah tiada, penyidikan kasusnya pun selesai sampai pada penetapan status tersangka saja, adalah gugur demi hukum proses pidana selanjutnya. Namun sebaliknya, keadilan tetap ditegakkan atas kematian Mega Pratama dengan tersangka Eko Budianto, ayah kandungnya, duduk di kursi pesakitan di pengadilan. Kemudian, Eko Budianto didakwa primer melakukan pidana pembunuhan berencana. Betul, Pak. Usia 51 tahun. Iya, Pak. Alamat Duku Taman Asri RT 3 RW 2, Desa Karanggebeng, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Benar, Pak. Kamu Amru Nasruddin alias Udin bin Jemono. Iya, Pak. Usia 24 tahun. Betul. Alamat Duku Taman Asri RT 2 RW 2, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Iya, Pak. Betul. Kalian ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh penyidik Polri pada Polres Ponorogo nomor SP-Han-35-2 Romawi /2013 Reskrim sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo nomor B.050-EP.1/EP.05/05/2013 sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2013. Tuntutan jaksa adalah hukuman mati atau minimal pidana seumur hidup di penjara. 23 September 2013, terdakwa Eko Budianto luput dari dakwaan primer pembunuhan berencana. Sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013. Namun terbukti melakukan pidana pembunuhan sesuai dakwaan subsidiar kedua, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hukuman pidana penjara selama 11 tahun dikurangi masa penahanannya. Sementara terdakwa kedua, yakni Amru Nasruddin alias Udin, Majelis Hakim mengganjar hukuman pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penahanannya pula.